In my opinion ya, IHSG mestinya soon akan mendapatkan koreksi. Besok tanggal 10, tanggal 10 atau tanggal 11 mestinya dia koreksi. Pertama, kapal yang naik sudah sulit, lalu masih dia akan menyentuh area resisten. Nah, lalu bagaimana dengan forex flow kita? Ini kemarin tuh ada crossing, jadi diabaikan aja. Nah, sebenarnya forex flow tuh masih rutin inflow. Kalau kita dibandingkan dengan negara lain, ya kita memang masih selalu menjadi yang paling kuat. Jadi indeks kita memang gitu-gitu aja, enggak turun sampai turun banget, enggak hijau juga. Kalau hijau juga lumayan gitu. Banyak yang bilang sama saya, call itu foreign masih inflow. Yes, ini foreign masih inflow. Nah, ini data foreign inflow per hari ini turun. Jadi ketika di pucuk 3.200-an foreign justru inflow ke agro. Ya, menurut saya wajar karena pertama dia punya ADMR, lalu harga call-nya tuh udah naik kenceng, dan kalau saya lihat secara Elliott Wave sendiri sih, sebenarnya kemarin saya waktu di sini saya udah proyeksikan dia bakal ke wave 5. Nah, ternyata wave 5-nya jebol lebih jauh, lebih out gitu. Jadi ini tuh sebenarnya udah nggak bisa dibilang wave 5 karena tingginya sama dengan wave 3 kan. Nah, so saya mesti adjust bahwa ini tuh masih wave 3. Kemudian kita masuk ke wave keempat untuk nanti ke wave kelima. Karena syarat dari wave ketiga itu adalah wave yang paling panjang, sehingga kita belum masuk ke correction wave ABC, baru masuk ke satu pucuk dari wave 3, dan bisa jadi ini koreksinya itu masih terlalu minor untuk dibilang koreksi. Bisa aja langsung lanjutkan kenaikan wave 3. Nah, kita nggak tahu wave 3-nya di mana. Tapi by overlook dari weekly, I saw that ada potensi memang ada row melanjutkan kenaikan hingga ke atas 4.400-an gitu. Karena secara weekly kalau kalian lihat ini ada pattern gede yang lagi break. Saya sih nggak mau berasumsi kalau dia ini cup and handle ya. Kalau ini cup and handle, maka dia bisa ke 5.000. Apakah terlalu muluk-muluk? Ya, saya nggak tahu. Itu juga masih tergantung terhadap harga call dan harga ADMR-nya bisa kemana. Karena ADMR kan menjadi unlock value daripada Adaro. Nah, kalau kita lihat seperti ini, Adaro koreksi itu wajar karena dari pattern kecilnya dia udah capai target, iya kan, yaitu bullish flag, udah capai target. Jadi kalau saat ini koreksi itu wajar. Idealnya koreksi sampai mana? Sampai 2.400 pun masih oke. Gitu. Oke, jadi Adaro untuk saat ini melihat foreign flow yang ada, melihat volume koreksi yang condong nggak terlalu gede, melihat posisi volume gede sebesar ini di pucuk dan bukan bentuk candle yang jelek. Kalau seandainya ini shooting star, maka bisa bilang jelek. Contohnya begini ya, hammer begini. Tuh begini dia. Nah, ini mah jelek banget, tapi ini enggak, biasa aja. Habis itu koreksi karena ini kemarin koreksi karena ada ini isinya kemarin tuh komoditas kan boleh dibilang kalau nggak salah terakhir tahun 1940-an atau 70-an, saya lupa, itu bisa dicek. Terakhir komoditas itu bisa disuspend atau dihentikan perdagangannya adalah timah.
Dan kali ini yang dihentikan adalah nikel, karena kemarin naiknya sempat nggak make sense, totally nggak make sense, naik 50 sampai 60-70% dalam satu hari. Nah, bayangkan kalau harga nikel naik sekencang itu, gimana cost dalam membuat, di mana cost dari sektor green energy? Ya, cost dari untuk membuat mobil pasti makin gede. Kita tahu cost tergede dari membuat EV car itu adalah baterai. Kemudian ada timah, kemudian ada pokoknya lithium, kandungan lithium itu maybe bisa ada plastik, kemudian ada copper, kemudian ada nikel, kemudian ada timah juga. Nah, bayangkan berapa cost yang harus naik jika harga nikel sustain seperti itu, sehingga kemarin komoditas terkoreksi semua. Dan in my opinion juga komoditas harga mati harus koreksi. Karena kalau harga komoditas naik terus seperti ini, bukan karena demand, tapi karena supply chain shortage, soon or later itu bakal ada stagflasi. Stagflasi itu kondisi di mana harga barang naik tapi nggak disesuaikan dengan demand. Contoh, kalau harga nasi goreng naik jadi 30.000 atau 40.000 satu piring, tapi gaji kalian naik 2 kali lipat, kalian beli nggak nasi gorengnya? Beli nggak? Saya bakal cuekin buat kalian yang nanya emiten untuk sekarang. Bakal saya cuekin. Bakal saya cuekin kalau kalian nanya emiten. Nah, itu Ci Alin jawab. Kita pasti beli. Kenapa? Karena daya beli kita meningkat. Jadi selama daya beli meningkat, harga komoditas juga naik. Itu nggak masalah. Permasalahannya, daya beli memang meningkat karena reopening ekonomi, tapi kenaikan komoditasnya tuh nggak balance gitu. Harga komoditasnya naik 50%, emangnya EV car naik sampai 100 atau 200% jumlah demandnya? Enggak kan? Nah, itu yang membuat, halo Dennis, dan itu yang membuat komoditas wajib koreksi. Itu udah harga mati untuk kestabilan ekonomi kita. Satu. Nah, kemudian another yang perlu kita perhatikan adalah rata-rata slowdown daripada normalize daripada harga komoditas itu 2 bulan setelah invasi. Jadi Rusia itu sering melakukan invasi, kita tahu ya. Kemudian ada perang Afghanistan, perang di Eropa. Perang di Timur Tengah, itu rata-rata ya harga komoditasnya itu mulai normalize ketika 2 bulan. Nah, ini saya ada datanya. Invasi dari Kuwait, Irak, Venezuela, Katrina, Hana, Libya, Saudi, harga komoditasnya memang naik, tapi rata-rata dalam 2 bulan itu kemudian terkoreksi lagi, normalize. Nah, kita tuh belum 1 bulan, jadi dalam 2 bulan harga komoditas mesti normalize. Nah, Adaro sendiri, kalau kalian mau beli di mana? Gini, Adaro, kalau kita tarik Fibonacci dari paling bawah ke paling atas, 0,16-nya itu di 254, dan sebenarnya sampai 2400 pun oke. Jadi untuk saat ini, my position untuk Adaro, biarkan dia sideways dulu sampai di sini nih. Jadi kalau seandainya dia mau koreksi di wave keempat, atau di sini saya pakai ABC deh, karena di dalam wave kecil juga ada wave kecil kan. Let's say ABC, ya pokoknya ya di area-area ini. Nah, maka soon dia akan melanjutkan impulsive wave-nya. Nah, so untuk Adaro sendiri saat ini masih quite interesting, karena kenaikan yang kencang kemarin itu pertanda bahwa dia masih berada di dalam wave 3. Wave terakhir adalah wave 5. Dan ini 4 dan ini 5. Seperti itu. Untuk Adaro. Nah, kemudian tadi kan kalian udah lihat ini foreign-nya entry kan. Let's say dari yang terakhir deh, yang paling kenceng dari 1 Maret. Nah, saya masuk ke sini nih, 1 Maret. Sampai sekarang. Siapa top bayarnya? Kalian bisa lihat sendiri, ada YU, BK, MG, dan KZ. Nilainya berapa?
let's say ini you kalkulasi deh, ini 500 M tambah 9087 ya 650 miliar dengan average terendah 2850. Ini kalau kalian pukul sama rata, anggap deh average mereka 2950, anggap ya 2950. Besok tuh sentuh 2950, sekarang kan 2980. Oke, nah itu cara ngeliat salah satunya. Nah yang kedua adalah cara ngeliatnya gimana. Perhatikan ini volume-volume koreksi yang nggak terlalu jauh dari MA20 nya, sementara volume naiknya tuh lebih kenceng. Ketika volume naik kencengnya itu berada di areal harga pucuk ini, ya average mereka memang saat ini itu udah mendekati gitu. That's why kalau seandainya dia koreksi sampai ke areal demand yang di sini 2500 ke bawah, itu kamu udah unggul banget dibanding mereka, dibanding YUBK dan MB. Ini bisa berubah-berubah ya, karena besok belum tentu mereka pakai YU. Bisa jadi mereka jualan juga. But it's not a problem, karena yang perlu kita tahu adalah jumlah volume belinya dan average mereka. Pakai broker apa aja nggak masalah. Nah, kita tahu bahwa average dari big player belakangan ini itu ada di sini, yaitu anggaplah 2950. Nah kalau under itu maka juga under VWAP, juga under value price. Itu untuk Adaro. Nah lalu another komoditas, saya bahas masing-masing satu aja karena nanti nggak selesai. Nikel yang agak sedikit wow itu adalah Harum. Harum sendiri hari ini saya beli di ARB. Kenapa Harum terkoreksi seperti ini? Jadi, hampir semua smelter atau I think semua smelter yang ada di Indonesia itu miliknya Tsingshan. Tsingshan itu pemain tergede nikel di China. Kemarin ada masalah short squeeze yang dilakukan oleh Tsingshan dengan nilai sebesar sebentar, saya ada ininya. Wait. Ada short squeeze yang dilakukan. Jadi buat kalian tahu gini ya, hampir seluruh perusahaan komoditas penambang itu akan ada yang namanya tim hedging. Karena dia juga trading di komoditasnya. Jadi ketika harga tinggi biasanya mereka jual dulu. Ketika harga rendah justru mereka seneng, mereka beli gitu. Karena itu dilakukan biar mereka bisa memaksimalkan earningnya. Masalahnya Tsingshan itu melakukan short sebesar kurang lebih 100.000 ton daripada nikel. Dan itu nilainya 8 juta US dollar. Dan ketika mereka mau cover ternyata harganya udah telanjur naik. Ya, teori konspirasinya ada pihak yang memang sengaja mau membuat Tsingshan default. Tapi per kemarin malam there is a statement yang mengatakan bahwa intinya Tsingshan akan mendapatkan loan dari bank yang ada. Jadi masalah itu solve. Cuman mungkin perusahaan-perusahaan nikel yang bernaung di bawah Tsingshan bakal agak sedikit mandek uangnya. Kita masih nggak tahu, kita nggak spekulasi di situ. Tapi intinya apakah ada multiplier effect? Beberapa yang mengatakan enggak, beberapa mengatakan iya. Tapi kalau in my logical thing, ya kalau seandainya sampai Tsingshan default, maka saham-saham dia mesti di liquidate. Jadi memang perlu ada ya sejenis bailout atau loan untuk ke Tsingshan. Nah, buat kalian yang nanya kenapa nikel koreksi, itu penjelasannya. Supportnya di berapa segala macam itu doesn't matter. Top to down dulu. Nah, sekarang down to up. Kita lihat. Koreksi kemarin boleh dibilang volumenya lumayan kenceng. Semenjak ARB pertama, ARB kedua, lalu hari ini enggak ARB. Nah, kalau kita perhatiin sebelumnya, volume besar daripada nikel, Harum terjadi di mulai sejak di sini di aduh nggak kelihatan, mulai sejak di candle ini volume gedenya. Nah kalau saya garis bawahi dari sini sampai ke sini, nah let's say
26 Januari. Saya pindahin ini 26 Januari sampai hari ini. Terakhir ada distribusi yang dilakukan oleh KI, BB, dan SQ. Sementara top bayarnya adalah CS, LG, dan ZP. Nah, average-nya ada di 11.200 lah, let's say. Nah, tadi pagi lowest itu kurang lebih 11.100 di ARB. That's why ini sebenarnya by technical itu udah merupakan cheap price. Kalau kalian demen, maka ini sebenarnya fair price. Besok sampai let's say 10.000 lah. Nah, bayangkan foreign juga acak inflow kemudian outflow. Jadi untuk nikel, I think problem mengenai Tsingshan udah clear bahwa mereka akan mendapat pinjaman, tapi untuk harganya memang masih tertekan. Kalau in my opinion sih, kotak merah ini nggak lewat, enggak sampai jebol lah. Lalu ada Inco, yang saya suka tuh Inco. Kenapa? Hari ini dibanding dengan nikel lain, dia yang paling beda, yaitu dia hijau, berhasil close hijau. Oke. Nah, salah satu favorit saya itu Vale. Pertama, dia masuk ke LQ 45. Masuk gak sih? Masuk kayaknya. Ya, golongan blue chip. Lalu kemudian kalau kita lihat week of pattern, week of row, dimana dia tuh punya yang namanya 4 fase. Fase ini pasti semua udah tahu lah ya, fase akumulasi, markup, kemudian distribusi. Nah, kalau kita lihat fase akumulasi Inco itu sudah mulai terjadi di sini. Nah, ini fase akumulasi yang dilakukan oleh Inco. Nah, selama proses itu juga, nah kita lihat mulai ada volume yang aneh-aneh itu di sini tuh. Tuh, di sini. Di sini. Lalu dia breakout dengan volume yang besar. Ketika breakout dengan volume besar biasanya ketika dia mulai breakout fase markup itu volumenya biasanya besar. Nah, dan memang kejadian besar. Nah, ini sayangnya kenaikan Inco itu keganggu sama harganya nikel yang waktu itu naiknya kenceng. Jadi open gap up sekenceng ini. Selanjutnya dia tutup gap itu, so itu wajar. Oke. Nah, so areal koreksinya in my opinion enggak lebih dari ini. 5.600. Jadi ya memang udah fair price untuk Inco. Targetnya sendiri kemana? Nah, kalau kita lihat dari konsolidasinya, sebenarnya udah sampai target. Tepat banget nyampe target. Cuman permasalahannya kan begini. Dari areal konsolidasi selama ini, di angka segini mereka jualan memangnya cukup volumenya. Nah, so akan ada fase reakumulasi lagi. Kalau di week off itu ada yang namanya reaccumulation. Ini bakal saya jelaskan di TICMI lebih lengkapnya bagaimana mempadukan dengan volume dan Elliott wave-nya. Rumit banget lah ini. Intinya saat ini kita sedang menunggu areal akumulasi daripada Inco. Nah, ini boleh dibilang dari harga hype nikel tahun lalu itu udah balik. Ya kan? Udah balik ke tertingginya, bayangkan. Wajar dong kalau ada yang jualan. Nah, saat ini fair price-nya itu sampai 5.600-an gitu. Lalu ada ini. Kalau dulu proksi utama atau high beta daripada saham call selalu Indi. Jadi kalau call naik kenceng biasanya yang paling kenceng itu Indi dulu. Kali ini Indi dia transform dari usaha call yang pelan-pelan mau dikikis menjadi usaha yang lebih green gitu.
Tapi saat ini tuh dia diuntungkan karena boleh dibilang dia punya dua kaki. Satu di call, masih dapat keuntungan dari kenaikan harga call. Satu di EV. Nah, ada rules yang namanya Fan Principle, dimana kalau suatu saham berhasil melewati 3 trend line, down trend line, maka dia akan memulai fase bullish. Nah, Indi berhasil melewati 3 trend line dan didukung oleh volume yang besar di sini. Kemudian dia pullback. Nah, ini ada sebuah uptrend line channel yang di break out. Ya, memang nggak terlalu presisi banget. Ini sempat keluar-keluar dikit dan dia masuk lagi ke dalam channel, dan itu lumrah karena pergerakannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat sejak volume besar di 24 Januari. Saya kasih kalian ngeliat contoh cara saya screening dan analisa loh. Bukan kayak, Frank gimana, SMMT gimana, Indi gimana. Saya kasih lihat loh, jadi next time kalian bisa lakuin sendiri. Dari 24 Januari sampai hari ini, itu totalnya sebenarnya masih akumulasi yang dilakukan oleh PK, ZP, dan LG. Meskipun net sale masih YP ya. Ini nggak tahu titipan atau apa, tapi biasanya orang sering bilang ini retail, meskipun nggak selalu. Tapi kita coba lihat average mereka berapa. Paling rendah LG 2180, 23, 2374. Ini kalau kita bagi sama rata, pukul rata 2250 lah ya. Nah, kalau 2250, that means besok itu bakal udah nyentuh, dan dia bakal nyentuh areal pertama saya, areal bullish dia. Ini kalau yang di grup Trimegah pasti tahu, saya mulai beli Indi di sini, cicil terus sampai ke bawah. Waktu itu nggak bisa lewat, kenapa? Karena dia ada trend line di sini. Tuh, dia nggak bisa lewat trend line-nya. Habis itu di sini kita cicil terus. Oh, ini udah mau balik harganya, makanya trailing stop itu penting. Susah-susah cuma 40%, 45%, habis itu balik lagi. Seperti itulah market. Nah, kalau saya lihat pergerakan seperti ini, maka besok areal demand-nya sampai 2200 itu oke, karena itu juga kalau kita lihat dari top buy ini ya, yaitu mendekati average mereka. Apakah mereka bisa keluar dengan volume ini? Jawabannya bisa, tapi per hari ini aja udah mulai ada akum lagi kan, di hari ini 10 Maret. Foreign yang exit, tapi ada beberapa yang masih akum. Jadi menurut saya besok di 2200 itu fair, harga yang oke lah, masih make sense. Indi. Lalu ada properti. Ini juga masuk ke dalam rules Bikoff, di mana ada head and shoulders di SMRA. You can look, ini clear. Dimana pattern ini boleh dikatakan udah mencapai target, atau 90% ke target. Udah lumayan. Nah, target penurunannya ya boleh dibilang udah hampir kena. Lu di sini akumulasi. Kenapa kita tahu akumulasi? Bisa aja dia turun jebol ke bawah kan. Di grup Trimegah waktu itu saya mulai beli di sini, sempat turun, naik sebentar, lalu turun lagi, beli di sini. Habis itu sekarang ada di pullback di 775. Nah, ini volume yang super besar, dan juga ada net foreign buy di sini. Kalau kita lihat frekuensi analyzer, selama masa konsolidasi ini tuh ada yang ngumpulin gede-gede, dan itu rata-rata foreign. Nah, ketika udah breakout dan hari ini pullback juga dengan volume yang kecil, maka ini boleh dibilang hanya sekedar tes, dan dia closingnya juga lumayan kan, ada ekor. Jadi dari pattern ini, kenaikan dari SMRA target terdekatnya ada di 900.
SMA. Hampir semua properti bergerak. Baru berada di dalam fase uptrendnya gitu. Itu yang mungkin bisa saya bahas. Nah, oke, kalian mau nanya sama apa? Silakan spam. PTBA, oke. Yang menarik bakal saya coba lihat. Oh, PTBA juga one of yang good banget ya. Jadi ketika dia berhasil ngelewat areal ini juga fase ini partisipasi publik, dan itu baru early. Jadi kalau seandainya ada koreksi dari PTBA, you can add. Target kenaikan PTBA ini udah saya buat ya 4.000. Untung belum kena ya. Jadi kalau dia koreksi ini, lu makan di 3250 sampai 3.000. Yuk perhatiin aja ya begini. Nah, dia mulai jelek itu waktu ada candle kayak begini, shooting star, lalu di sini volume kencang, artinya dia memang belum siap untuk naik karena di sini dia dilawan seller yang gede. Itu harus dicuci dulu, diturunkan dulu biar mereka keluar, lalu pelan-pelan diakum. Nah, apakah bisa sampai ke sini? Jawabannya kita nggak tahu, tapi market akan memvalidasi antara harga pucuk ini ke harga bawah akan diakum di areal mana. Bisa aja di sini, bahkan bisa aja jebol. Tapi selama kamu bisa ngelihat volume yang ini, kemudian kamu bisa hitung average mereka kira-kira di mana dan hitung dengan volume yang turun, maka jebol support pun kamu masih berani beli. Sehingga terkadang ada yang memang ada yang jebol support malahan boleh dibeli. Itu serunya kalau kalian ngerti supply and demand. Jadi enggak, TA itu art, bukan ilmu pasti, tapi lebih ke art. Begitu juga sebenarnya kalau kamu hitung valuasi berdasarkan fundamental, itu juga subjektif kan. Oke. CTRA bagus. Pertanyaan yang bagus. Ciputra, ketika dia ada falling wedge, lebih cocok di sini. Kemudian ini ascending triangle yang break. Hari ini juga retrace dan close-nya kuning. Nah, targetnya tuh ke 1190. You lihat ini 9 Maret yang beli itu siapa sih? Kita coba masuk ke Ciputra. 9 Maret. Nah, hari ini juga masih akum yang dilakukan oleh Mandiri Sekuritas, BK, dan AIYB. Kalau kita lihat kemarin itu siapa sih yang akum? LG. Nggak salah ya. Ya, LG. Nilainya 14 miliar, 11 miliar, ada Verdana. Oke, itu Ciputra. Java juga bagus. Maybe ini hanya sekedar rotasi kalau menurut saya. Ini mungkin kalian nggak lihat apa-apa kan. Tapi kalau kalian masuk ke multiple time frame analysis, ini tuh ada double bottom yang
dia balik ke area ini, area konsol awalnya yaitu 680 dan lowestnya masih 680. Nah, menurut saya ini zoom. Perhatikan juga koreksinya volumenya gede atau gede atau kecil nih, jawab dong. Gede atau kecil volumenya, koreksinya? Gede atau kecil? 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 Gak ada yang mau jawab. Koreksinya volumenya gede atau kecil? Kecil dong. Nah, perhatikan dua candle yang paling kencang ini, mulai dari 2 Maret sampai 4 Maret. Siapa sih yang beli? Nah, kita coba lihat. ESA 2 Maret sampai 4 Maret. Ini free loh, saya ajarin kalian loh. 2 Maret sampai 4 Maret yang beli YPAZ dengan nilai ya kita anggap 760 lah ya. Nah, dengan jumlah seller yang ada saat ini, average-nya itu kalau kalian beli sekarang tuh kalian masih unggul, apalagi kalau bisa beli di 680. Jadi ini adalah bottom daripada wave 4. I hope so seperti itu, untuk nanti dia break 800 nya dan melanjutkan kenaikan ke wave kelima yaitu di 900. Itu untuk ESA. ASA, believe me or not, ASA jauh sebelum dia turun di bawah 2200 saya udah bilang ini bearish dan ada yang mengarah ke 2200. Ini ada pattern descending triangle. Belakangan ini view saya agak pusing gitu karena market flow-nya tuh acak banget. Nah, udah capai target dan ini mulai ada volume gede akung, tapi apakah ini bisa valid akungnya? I don't think so, masih belum tahu ya. So ini kita bisa asumsikan memasuki wave memasuki correction wave ABC. Satu, dua, tiga, empat. Gimana mau cover pun bingung. 2000 deh mestinya. Saya masih cukup yakin ASA tahun ini bakal rebound di 2000. Tahun ini bakal rebound di mananya saya nggak tahu, tapi terdekatnya you can add di 2000. 2000 itu modal salah satu fund yang paling gede, top 5 lah fund dengan EW yang paling gede di Indonesia. Modal mereka 2000. Terkim INKP, saya suka INKP deh. Jadi kalau ini break dia bakal kenceng 4006. Saat ini koreksinya boleh kalian manfaatin buat entry ya. Maksimalnya kalau menurut saya itu ada di angka 7900 untuk Terkim dan untuk INKP. ISSP good. Nah, jadi dia lagi di trust lainnya dengan volume kecil, jadi nothing to worry untuk ISSP. Kalian bisa spare. Kalau seandainya ini breakdown tuh wajar di market seperti ini, dia bisa turun dulu ke sini. Jadi cara ngatasinnya kalau breakdown gimana? Ya, potong dulu. Kalau porsi kalian gede, entry lagi di sini. Atau saat ini kurangi porsi, jaga-jaga entry di sini. Kalau dia breakout, nambahnya di sini. Gitu. Lalu apalagi? Pewon. Wow. Pewon kayaknya ada di grup dimana waktu itu saya bilang. Nah, ini Pewon gambar saya nih naik ke atas. Habis itu kejadiannya begini udah. Very good. Ini properti second linernya properti. Wow, ini very good ya Pewonnya. Cuma mau beli di mana lagi? Ya support terdekat 500 sih. Di 500 oke sih. Good man. Ini ada arah ke sini nih. Ada arah ke 560. Ini nggak liquid tapi.
Tech hari ini dapat info betul karena tensi perang mereda, jadi Tech dapat info, cuman saya nggak begitu yakin ini bakal sustain ya flow-nya. Agro mengarah ke pivot yang sama, apakah bisa double bottom atau enggak saya nggak tahu, tapi hopefully ada market maker di situ yang mau menjaga ini jadi double bottom, hopefully seperti itu. SMMT, oh bukan ini. SMMT kan liar ya, jadi ini saham yang beresiko. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, SMMT nih di tanggal berapa ini? 23 Februari SMMT waktu dia masih di 380-an. Ini saya ingat banget ini. Waktu itu saya beli lumayan gede soalnya, makanya saya ingat banget. Nah, saya entry sabar sampai 360, pokoknya sampai 360 saya beli SMT sampai 360. Ini di advance SMT masih oke, under 360 cabut. Sekarang masih oke, pokoknya under 360 cabut. Nah, lowest dari SMT saat itu adalah 360. Waktu itu belum liquid, belum begitu rame, belum di wow kan orang gitu. Nah, habis itu saat kencang di sini juga saya buat proyeksi untuk naik. Oke, mana tadi? Sebentar, kasih waktu saya buat pamer. Di sini di harga 690 dan kejadiannya seperti ini. Cuman sayangnya udah mulai banyak week kayak begini dengan volume yang agak besar, jadi kalau untuk dibilang beresiko ya ada sedikit resiko, tapi I saw that ini the part of 1, 2, 3, 4, and 5. So SMMT in my opinion bisa ke 1000 dengan catatan koreksi yang ada saat ini maybe nggak lebih dari 600. Ke 600 ya sebenarnya udah koreksi yang lumayan kencang kan, tapi itu masih dalam pergerakan yang wajar untuk wave keempat. Yes, di 600 lah kurang lebih area koreksinya. Kalau kita lihat di time frame kecil, oke, masih bagus. SMT masih good. Ya, area beli 700 sampai 600 lah. Target 1000 SMT. Next. Frank kalau nggak salah hari ini lumayan ya. Masih downtrend tapi ya begitulah. MMLP. Ada yang menarik dari MMLP, nanti soon bakal ada announcement, maybe tender offer, maybe nggak pasti ya. Yang beli salah satu pemain gede di sini juga mulai ada volume yang lumayan dan dia lagi mencoba reversal, tapi untuk saat ini apakah udah reversal? Jawabannya belum. Dia udah double bottom, yes, tapi udah capai target. Lalu kalau koreksi 520 sampai 480, oke. Coba saya skip, masih jelek. Masih enggak begitu menarik coba karena cost ini masih gede. Lalu ya ada beberapa yang daripada MPPA mending MPPA. Nah, MPPA di opini saya ya, ini hanya sekedar opini, disclaimer on, cuman ngabarin.
Ini jelas merupakan fase distribusi. Belum volume kecil, lalu ketika ada mulai volume gini, kita kan nggak tahu sampai mana bottoming suatu saham. Bisa aja dia sampai 50 baru rebound, tapi ternyata di 200 dia udah mulai kenceng. In my opinion, related to Gotoh yang sebentar lagi mau IPO, itu ada hubungannya. Hubungannya apa? Kalian coba connecting dot atau cari benang merahnya aja. Silahkan, saya nggak mau ngomong di sini. Tapi akan jauh lebih objektif lah kalau kita hanya bahas chartnya. Nah, ini tanda kalau ada akum very clear, dimana target terdekat saya di 360 hari ini saya entry kalau di grup itu tadi saya entry-nya di kisaran angka 2728, lalu di atas sempat turun hampir arah, tapi di closing di turun itu wajar untuk MPPA. Bagaimanapun dia lipo. Nah, kalau seandainya 360 bisa lewat, melihat volume yang seperti ini itu jelas banget barang lagi masuk ke gudang. 28 Januari PPA. Sampai hari ini kelihatan distribusi, tapi yang ngumpulin itu berada di average. Ini tuh menurut saya wajar ya kalau distribusi karena banyak nyangkutnya di atas. Nah, kita fokus sama yang di sini. Selama harga naik tapi ada yang distribusi, menurut saya nggak masalah. Nah, yang ininya tuh yang serius. Average-nya 28, 27, 300. Ambil tengah deh, 285 atau 290. Maka ini baru nyampe average mereka saat ini 298. Jadi kalau koreksi ya 28, kalau sampai 240 di support yang last low ini pun kalian unggul dari yang aku selama ini. Logiknya kayak begitu. Next, ini trading view. LPPF udah lewat lah. Pamer dulu. Suka-suka gue dong. Jadi LPPF ketika itu saya proyeksikan dia melewati last saya 4.800 dan menuju ke 5.000. Waktu itu nggak ada yang mention ini. Dimanapun nggak ada. Ini saham yang boleh dibilang orang udah kapok banget. Habis itu dia tereng. Saat ini ya udah mulai ada distribusi. Untuk saat ini sih saya nggak begitu tertarik ya. Dan kalau 1, 2, 3, 4 ya mungkin masih bisa lah untuk menuju wave 5 ke 6.250 dengan catatan enggak close di bawah 5.250. Tantang hari ini top foreign buy. Nikelnya masih agak-agak gimana nya, ada gap kecil, tapi menurut saya ini udah mendekati bottoming loh. Menurut saya ya. Ini wajar sih, yang kemarin kencang karena terlalu over FOMO. Nah, ini ada gap nggak sih? Nggak ada. Ini udah deket sih, udah deket sama area 5. Jadi menurut saya nikel ini udah hampir mendekati bottoming. Pegas saya no clue kenapa hari ini RBS masih bingung. Tapi besok itu bakal nyentuh area awal konsolnya. Oh, hari ini udah nyentuh. Kalau besok masih drop, menurut saya keluar dulu lah. Best itu industrial land, ada Demas, Best, ada Asri. Oh bukan, biasanya dia bakal ngekor kalau properti jalan, karena dia second linernya properti. Saat ini tuh masih belum ada pergerakan sih, tapi MACD ini saya yakin 100%, enggak deh 90% deh. Udah bullish divergence biasanya, tuh udah kan. Nah, tinggal nunggu volume gede dan udah mulai ada, dan tunggu base juga, itu doang sih. Saham lain, come on. MBKA, saham yang agak menantang sedikit dong, bosen nih bro. MBKA. Nah, ini MBKA ya.
to be honest, ini dia udah sampai wave kelima. Ada nggak lihat grupnya? Nah itu tuh ini Kak main handle targetnya ke all-time high-nya itu BKA. Lalu kejadiannya Kak main handle-nya di sini. Tuh. Jadi tadi itu seperti ini. Lalu kejadiannya seperti ini. Nah, saat ini koreksinya selalu ada ekor alias ada yang makan. Nah, ini something yang cukup funny ya. Kenapa? Kalian lihat di sini ada gap down kan. Gap itu kan biasanya menjadi magnet dari pergerakan harga, sehingga soon or later menurut saya BKA bakal tutup gap. Nah, low-nya di mana? So far 4250 sampai di sini kan selesai nih di titik 3 4250 sampai 4150 41 ya 50 lah, you can entry. Menurut saya ini udah oke. Jadi katakanlah dia sedang memulai fase ABC gitu. Dan dia di my opinion dia bakal rebound di 4160. Kalian ada ngikut ini nggak? Ikut live-nya waktu itu bareng Kaisang sama Kevin waktu itu. Ini kejadian juga di BBCA. Ada ikut nggak? Jawab dong. Jawab dong. Ada dong. Ada nggak? Ada yang ikut? Ada yang ikut nggak? 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 Ya enggak. Nah, waktu itu saya bilang, jadi BCA ada gap down dan ada potensi waktu itu ke close. Nah, hari ini ke close. BSS, coba kita lihat. Ini sedikit sensitif nih kalau bahasa BSS nih. Ini tuh bullish tenan, jadi benernya termasuk bener yang galak. Polanya very clear ini akum. Nah, in my opinion ya, ini tuh fase akumulasi dari week off yang dilakukan oleh big player-nya. Nah, kalau ini break kenceng nih sampai 1500. Nah, ini saya mau buka option tapi agak takut nih. Coba ya, 1 Maret BSS. Aku mulai ini dan ini ya saya nggak berani ngomong lah. Oke, jadi ya pasti itu bukan yang biasanya scalping ya, itu kalau kalian orang market kalian tahu lah itu siapa. Nah, ini adalah bullish flag, nggak usah jauh-jauh dulu deh. Gitu. Jadi ya 1300 dulu lah. Kalau nanti dia bisa kayak Bro Andi Sejaya tuh, gue belajar banyak banget sama dia, dari kayak begini nanti bisa begini 3 4 ya itu nah itu kalau bisa ya oke lah. NCA sebentar lagi nyentuh 1000, tapi tag saat ini masih ketekan dan volumenya masih kecil, jadi saya masih belum demen, jadi biarkan aja dia dulu. Termas itu mulai rebound. Ini tiba-tiba ada volume yang kencang ya, Termas. Ini saya lihat di mana nih? Mau lihat di storynya Bro Andi kalau nggak salah. Ya ini masih bagus. Mati. Wow, rapi sekali mati. Channeling very clear.
Ini salah satu maker yang biasanya bersahabat kalau begini. Ini juga jelas banget akum. Ya, arahnya ke 920. Arahnya ke 920. Mungkin di picture-nya seperti ini nih. Coba nggak bahas, males. BB ini jangan, yang bisa ngundang adrenalin dong. Oh, BBYB. Ini saya iseng buat proyeksi. Saya masuk ke dalam time frame weekly. Ternyata kalau dari weekly tuh BBYB menarik ya. Kenapa? Karena I think dia sedang berada dalam wave bottoming wave keempat. Jadi area 2000 sampai 1008 itu bottomingnya dia. Yaitu dari Fibo tuh 0,618. Kalau itu masih drop ya udahlah, berarti udah dulu. Tapi I guess itu kejaga sih, 1008, 1760 bakal kejaga. Nah, jadi biarkan aja dia konsol dulu untuk sekarang, karena sektor tech kan lagi berat ya. Nah, biarkan aja dia konsol sampai kapan kita nggak tahu. Gitu. 5-nya tuh ya ke 3000-an lah. BSDE di areal ini kalau kalian lihat yang akun siapa, kode brokernya apa, ada yang menarik bahwa menurut saya sih itu masih dari pihak Bumi Serpongnya yang ngumpulin. Nah, ini aku heran kok volumenya tiba-tiba hilang. Intinya BSDE berhasil breakout dari pola double bottom atau horn atau apapun itulah. Ada volume nih. Nah, jadi dengan amat kenceng dan saat ini retest doang di 1000, low-nya di berapa sih? Low-nya di 990, lalu close di 1015, targetnya 1120. Nah, kenapa kalian gak nanya ini sih? Ini kemarin di Sukor kita entry di sini. Ketika ada week ini nih, kita bull. Aduh, kok Sukor sih Trimegah? Sama aja lah ya, sorry, maaf keceplosan. Double bottom, MPMX support di 1080. It could be good kalau seandainya dia retrace dulu. Targetnya kelas high dia 1200. Nah, kalau saya perhatiin ya, menariknya tuh begini. Mungkin kalau saya narik dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya pengen adalah, yang saya harapkan ketika dia menyentuh all time high, ini rumornya dividen MPMX bakal gede. Dari dulu dividen MPMX memang gede, jadi boleh dibilang ya sapi perahnya Pak Uno kali ini. Saham ini yang saya berharap dia tuh bisa jadi cup and handle atau inverted and shoulders. Nah, kalau begini berarti kejadian wave kelima. Nah, dulu banget ya, ketika dia bagi dividen sebesar 30%, habis itu dia terkoreksi sampai ARB berkali-kali. Dulu ARB-nya 20-an, 25% ya, bukan 7% ya. Nah, kalian lihat nih, ruang kosongnya ini tuh bukan stock split ini, tapi ini bagi dividen. Nah, kalian bayangkan ya, holder di MMPX atau Pak Uno deh, coba. Gimana nggak tajir mereka? Bagi cash dividen sebesar 30%, di bawah di akum, harganya saat ini udah mau balik. Nah, masih ada ruang seginilah untuk ke area dividen kemarin 1004, yang menurut saya sih soon bakal kejadian. Ya, bisa ini. Ya, bakal balik ke 1500. MPMX ini juga menyerupai pattern. Kalau dari garis besar ini falling wedge,
sorry, gambaran kecil falling wedge, tapi kalau dari ini adalah bullish pennant, bullish flag, sorry. Target 1005 MPMX. Kalau kita bicara MPMX, ada salah satu saingannya, yaitu drama. Nah, ini bagus, retrace-nya ini volumenya lama banget loadingnya. Udah dulu deh, udah 1 jam lebih. Bosan kalian nanti sama saya. Thank you, dadah.